Halo teman-teman semuanya, saya Maria Anastasia Limur, salah satu siswi dari SMA Santo Fransiskus Xavierus Ruteng. Saya sekarang duduk di kelas 10, khususnya di kelas 10J. Jadi pada kesempatan kali ini teman-teman, saya akan mengerjakan tugas keterampilan PPKN, yaitu menjelaskan sistem pertahanan dan keamanan di negara Indonesia. Semoga materi yang saya jelaskan kepada teman-teman dapat bermanfaat untuk teman-teman. Selamat menyaksikan. Sistem pertahanan dan keamanan negara Indonesia merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berinteraksi untuk menjaga kedaulatan negara, melindungi rakyat, serta mencegah dan mengatasi segala ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Nah, sistem ini diatur dalam beberapa kebijakan, undang-undang, dan peraturan yang mencakup aspek militer, kepolisian, intelijen, serta masyarakat sipil. Berikut adalah penjelasan tentang komponen dan materi sistem pertahanan dan keamanan negara Indonesia. Yang pertama, yaitu Dasar Hukum Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang pertahanan dan keamanan negara Indonesia. Dalam pasal ini disebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara mengatur mengenai penyelenggaraan pertahanan negara baik dalam situasi damai maupun dalam situasi perang. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri mengatur peran kepolisian dalam menjaga keamanan dalam negeri. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara menjelaskan peran badan intelijen dalam menjaga stabilitas nasional. Yang kedua, komponen pertahanan negara atau TNI, Tentara Nasional Indonesia, merupakan komponen utama dalam pertahanan negara yang terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. TNI memiliki tugas utama untuk menjaga kedaulatan negara dari ancaman militer eksternal maupun domestik. Polri atau Kepolisian Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dalam menjaga keamanan dan dalam negeri. Polri bertugas untuk menangani kejahatan, menjaga ketertiban umum, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Komponen cadangan dan pendukung. Selain TNI dan Polri, Indonesia juga memiliki komponen cadangan dan pendukung yang terdiri dari masyarakat sipil seperti organisasi kemasyarakatan yang berperan dalam mendukung sistem pertahanan terutama dalam situasi darurat. Yang ketiga, strategi pertahanan negara, pertahanan semesta. Indonesia menerapkan konsep pertahanan semesta yang menekankan bahwa setiap warga negara, baik secara langsung maupun tidak secara langsung, memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam usaha pertahanan negara. Sistem pertahanan yang terpadu. Indonesia mengintegrasikan berbagai kekuatan pertahanan negara termasuk militer, intelijen, kepolisian, dan masyarakat untuk menciptakan sistem pertahanan yang komprehensif. Nah, doktrin pertahanan. Indonesia menganut doktrin pertahanan yang mengutamakan pertahanan yang bersifat preventif, yang terukur, dengan mengedepankan sistem pertahanan yang berbasis kekuatan rakyat serta memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kapasitas pertahanan. Yang keempat, keamanan nasional, keamanan dalam negeri atau KAMDALA. Keamanan nasional Indonesia tidak hanya terkait dengan ancaman militer, tetapi juga ancaman non-militer, seperti terorisme, narkoba, dan kejahatan tradisional. Kepolisian dan badan-badan intelijen berperan dalam menjaga keamanan ini. Pencegahan dan penanggulangan terorisme.
Indonesia memiliki berbagai badan yang terlibat dalam penanggulangan terorisme seperti Densus 88, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, serta kerjasama internasional dalam pemberantasan terorisme. Sistem intelijen. Intelijen negara yang diwakili oleh Badan Intelijen Negara atau BIN memiliki peran penting dalam mendeteksi dan mencegah potensi ancaman terhadap negara dan masyarakat, baik yang bersifat militer maupun non-militer. Yang kelima, ancaman terhadap pertahanan dan keamanan negara. Ancaman militer. Ancaman yang berasal dari luar negeri, seperti agresi atau invasi oleh negara lain. Ancaman non-militer. Ancaman yang tidak bersifat militer seperti terorisme, bencana alam, penyakit, konflik sosial, serta kejahatan tradisional. Ancaman hibrida. Ancaman yang tidak bisa dikategorikan secara jelas, misalnya serangan siber atau perang produksi yang dilakukan oleh pihak tertentu dengan memanfaatkan media sosial dan teknologi canggih. Yang keenam, keterlibatan masyarakat, sistem pertahanan rakyat semesta. Indonesia menekankan pentingnya partisipasi dalam masyarakat, dalam pertahanan dan keamanan negara. Hal ini dapat dilihat dari adanya program bela negara yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran nasional serta memperkuat semangat patriotisme di kalangan masyarakat. Pemberdayaan sumber daya nasional. Pemberdayaan masyarakat untuk mendukung upaya pertahanan negara juga dilakukan melalui pelatihan, pendidikan bela negara, serta pemberdayaan potensi wilayah. Yang ketujuh, keamanan internasional, kerjasama internasional. Indonesia juga aktif dalam kerjasama internasional untuk menjaga keamanan global. Sebagai anggota ASEAN, Indonesia terlibat dalam berbagai forum keamanan regional untuk mengatasi ancaman bersama seperti ancaman terorisme, perampokan, dan perdagangan narkoba. Kontribusi dalam perdamaian dunia. Indonesia berperan dalam misi perdamaian PBB dan mendukung upaya-upaya diplomatik internasional untuk menyelesaikan konflik-konflik di dunia. Nah, secara keseluruhan, sistem pertahanan dan keamanan negara Indonesia adalah suatu sistem yang sangat komprehensif, melibatkan berbagai komponen dan pihak yang bekerja sama untuk memastikan negara tetap aman, stabil, dan terjaga dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Baik teman-teman, itu saja dulu sekian materi dari saya. Semoga materi ini bermanfaat bagi teman-teman. Sekian dan terima kasih.